Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisa dan perancangan sistem informasi e-learning pada SMA 1 Bangsa. Izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Arkan Raski dengan akhiran NIM 139, Muhammad Raihan Ramadan dengan akhiran NIM 141, Rangga Aditya Rizaldi dengan akhiran NIM 157, Najwa Nahda Asegaf dengan akhiran NIM 158, dan Novin Nur Rahmawati dengan akhiran NIM 161. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang masalah dari presentasi kami ini adalah pada saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berkembang pesat. Seiring dengan berkembangnya bidang teknologi dan informasi yang semakin pesat, dibutuhkan sebuah konsep yang dapat diakses sebagai mekanisme belajar dan mengajar yang berbasis digital. Salah satu konsep yang digunakan dapat dikenal dengan sebutan e-learning. E-learning ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses transformasi pendidikan dari konvensional ke bentuk digital. Konsep e-learning ini sudah banyak digunakan oleh banyak masyarakat dunia. Dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan yang sudah mengimplementasikan e-learning ini. E-learning merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik. E-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Bullen dan Jens mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Dengan e-learning, maka akan memungkinkan terjadinya proses belajar dan mengajar tanpa harus tatap muka secara langsung. Maka dari itu, SMA 1 Bangsa tentunya membutuhkan sistem e-learning untuk memudahkan proses pembelajaran. Melalui e-learning diharapkan dapat membantu para pengajar dalam memperbaiki efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Selain itu, diharapkan juga e-learning dapat membantu para peserta didik dalam mendapatkan informasi seputar pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tertera, perumusan masalah yang muncul ialah bagaimanakah analisa dan perancangan sistem informasi e-learning dari SMA 1 Bangsa. Lalu ada batasan masalah. Pembatasan suatu masalah diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah. Hal ini agar mempermudah dan lebih terarahnya pembahasan dalam makalah sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Berikut adalah batasan masalah itu sendiri. Yang pertama, sistem informasi yang dianalisa dan dirancang hanya sebatas sistem informasi e-learning. Yang kedua, sistem informasi e-learning yang dibahas hanya sistem informasi e-learning SMA 1 Bangsa. Dan yang terakhir, sistem informasi e-learning tersebut berbasis web. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini, yang pertama, mempelajari dan menerapkan konsep e-learning berbasis web. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan e-learning berbasis web di sekolah SMA 1 Bangsa. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini, yang pertama, bagi sekolah. Penelitian ini dapat digunakan para guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dalam proses pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif. Kemudian yang kedua, bagi pembaca dapat menambah wawasan dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mereka yang tertarik untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi e-learning. Bagi siswa, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar dan juga mempermudah para siswa untuk memperoleh materi pelajaran. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama konsep sistem informasi. Menurut Yogianto dalam bukunya yang berjudul Analisa dan Desain Sistem Informasi, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Azhar Susanto, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi,
menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada konsep e-learning. Di era globalisasi ini, teknologi dan informasi semakin berkembang dan berdampak pada dunia pendidikan di dunia juga di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya metode pembelajaran e-learning atau pembelajaran elektronik. Penerapan e-learning ini sudah populer dari beberapa tahun belakangan dan mulai diterapkan di beberapa institusi di tanah air. E-learning merupakan istilah yang dapat kita temukan dalam dunia komputer atau internet. Nah, istilah ini terdiri dari kata e atau elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. E-learning dapat diterjemahkan sebagai suatu sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya. Selanjutnya, kelebihan e-learning. Dalam pengoperasiannya, e-learning memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Kemudian, yang kedua, dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan e-learning, kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, biaya lebih terjangkau. Tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, kita dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Baik, berikutnya ada kekurangan dari e-learning. Kekurangan dari sistem e-learning itu sendiri yang pertama ada diperlukannya media untuk mengakses e-learning baik berupa komputer, laptop, smartphone, maupun perangkat elektronik lainnya. Kedua, dibutuhkannya jaringan internet untuk mengakses e-learning. Akses internet sendiri, terutama di Indonesia, masih jauh untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat. Tiga, adanya efek samping sosial dalam penggunaannya. Kecenderungan tersebut bisa berupa sikap antisosial maupun timbulnya adiksi terhadap internet. Keempat, minimnya interaksi langsung antara tenaga pendidik dan pelajar. Dan yang terakhir, terjadinya kecenderungan proses belajar ke arah pelatihan, bukannya pendidikan. Selanjutnya, ada bab 3, analisis dan perancangan sistem. Baik, pertama, ada analisis kebutuhan sistem. Berikut merupakan analisis pada sistem pembelajaran SMA 1 Bangsa dengan menggunakan metode PICES. Metode PICES sendiri terdiri dari 6 indikator, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Pertama, dengan analisa performance, misalnya ada bagaimana sumber informasi berproses pada guru dengan proses penyampaian secara langsung. Solusi yang ditawarkan berupa dapat diakses langsung oleh siswa melalui learning tanpa terbatas waktu dan ruangnya. Kemudian ada penyampaian materi dengan standar waktu 90 menit, dan selanjutnya adalah penyesuaian waktu pembelajaran secara optimal melalui penyampaian materi di learning. Kemudian dari analisa aspek information, kendalanya ada kurang efektif penyampaian yang lebih dari 6 jam sehari. Dengan penggunaan e-learning diharapkan akan menjadi informasi yang lebih akurat dan tidak terpaku pada pemberian beban jam pembelajaran. Ada juga ketepatan waktu dan fleksibilitas dari pengadaan kelas pembelajaran. Jadi tidak saja berlangsung dalam kelas yang terbatas pada waktu dan tempat dari e-learning sendiri. Kemudian ada transparansi dari atensi, penugasan, dan materi yang masih satu arah. Dalam sistem learning, semua terintegrasi sehingga transparansi antar guru dan siswa tercapai. Kemudian dari analisa segi ekonomiks, ada kendala berupa kewajiban membeli buku diktat dan pembebanan biaya dalam pembelajaran tambahan. Dengan e-learning sendiri, kewajiban membeli buku diktat tersebut akan tergeser dan mengurangi beban ekonomi dengan penggunaan media internet untuk pembelajaran tambahan. Kemudian dari aspek kontrol, ada kendala dari penjaminan originalitas dan kebutuhan penyampaian informasi serta terjaganya kelengkapan masing-masing data. Dari learning sendiri kan data baik admin guru maupun siswa dilengkapi dengan password dan ID login yang telah terinskripsi. Kemudian dari analisa segi efisiensi,
ada jumlah jam wajib pelajaran yang tidak sedikit dan tambahan pendamping juga ya. Jadi sistem learning sebagai sistem pendamping akan mengefisienkan waktu belajar tanpa merasa jenuh dengan wajib di ruang kelas. Kemudian yang terakhir ada dari segi service, di mana pelayanan dalam hal ini kegiatan belajar mengajar menjadi memiliki ketergantungan besar dengan kesanggupan guru untuk mengajar. Dari sistem ini sendiri yang awalnya mungkin pendamping dapat menjadi pengganti ketika guru berhalangan untuk mengajar secara mendadak. Berikutnya. Masih dengan analisis sistem, berikutnya adalah kelebihan fungsional. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan dijalankan oleh sistem. Seperti di dalam tabel ada kebutuhan pengguna dan deskripsi kebutuhannya dari penggunaan e-learning itu sendiri. Pertama, kebutuhan pengguna berupa input. Dengan kebutuhan ada admin dapat menambah pengaturan sistem dan dapat menginput absensi dan data mahasiswa. Kemudian ada guru yang dapat menginput atau mengupload materi pembelajaran dan materi ujian, dan mahasiswa yang dapat mengakses materi tersebut dan dapat mengirim atau mengupload submit dari jawaban dari materi tersebut. Kemudian ada kebutuhan pengguna output dengan deskripsi berupa e-learning yang dapat menampilkan materi pembelajaran ujian, menampilkan data guru dan mahasiswa, dapat menampilkan nilai-nilai kuis, tugas, dan ujian. Kemudian pengguna proses. Ada proses login, proses logout, admin juga memiliki akses untuk mengatur, mengelola, melakukan proses read, update, and delete terhadap seluruh data. Kemudian user diharuskan melakukan proses registrasi untuk dapat proses learning atau login. Kemudian dari kebutuhan pengguna performance, kelayakan di mana e-learning mampu, ya, performance ada e-learning mampu untuk melakukan penyimpanan data, juga mudah dan cepat diakses. Aspek terakhir dari kebutuhan pengguna kontrol berupa keamanan e-learning bagi akses untuk guru dan siswa melalui proses login yang terverifikasi password-nya. Berikutnya di sini ada kebutuhan fungsional, kebutuhan yang berisikan properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Dari rancangan sistem SMA 1 Bangsa sendiri, contohnya ada ini, sama sistem operasi yang digunakan dan Microsoft Windows. Platformnya ada Firebase Console, text editornya ada Atom and Text, dan server yang digunakan ada Axio dan Intel Core 2. Baik, berikutnya. Selanjutnya adalah data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada diagram konteks. Diagram konteks ini digunakan untuk menjelaskan proses dari sistem informasi e-learning yang akan dibuat secara umum. Nah, di sini ada 3 entitas yang berperan besar dalam proses sistem e-learning itu sendiri, yaitu admin, guru, dan siswa. Nah, dari diagram ini bisa dilihat proses dari sistem informasi kita sendiri. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Adalah suatu gambaran secara logikal. Lalu DFD ini biasanya digunakan untuk membuat suatu model sistem informasi dalam bentuk jaringan, proses yang saling berhubungan satu sama lainnya oleh aliran data. Yang pertama ada diagram level 0. Ini secara umum tapi lebih lengkap gitu. Ada yang pertama akses user, 2 pengolahan sistem dan kategori. Di sini contohnya admin bisa memberikan hak akses kepada siswa dan guru. Lalu selanjutnya ini diagram level 1 pecahan dari yang tadi. Ada input data login, validasi, dan login. Jadi pertama guru, admin, dan siswa memasukkan datanya masing-masing, lalu divalidasi, dan sudah diberikan hak akses untuk memasukkan username atau password masing-masing. Selanjutnya ada diagram level 2, isinya ada upload, download, dan input nilai. Nah, sebagaimana contohnya, guru mengupload materi atau tugas, lalu siswa dapat mendownload materi atau tugas itu sendiri, siswa dapat mengupload tugas atau mengumpulkannya, lalu guru dapat mendownload tugas siswa, lalu guru menghasilkan nilai itu diinput dan diterima oleh admin sebagai data nilai dan dapat dimasukkan ke bagian berita atau pengumuman. Yang selanjutnya adalah diagram level 3. Di sini mengenai kategori dan course. Jadi admin bisa menambahkan kategori sesuai mata pelajaran yang ada.
Baik, selanjutnya ada kamus data yang merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi itu sendiri. Nah, di sini merupakan satu contoh dari kamus data yang ada di laporan kami. Ini dapat dilihat ada perbesaran dari DFD level 0 ya, di mana kamus data ini berasal dari arus data proses 1.0. Kamus datanya sendiri ada nama arus data login dengan aliasnya hak akses, bentuk datanya digital, di mana arus datanya terlihat dari proses 1.0 ke proses 2.0 untuk login, sementara untuk aliasnya dari proses 1.0 ke entitas admin. Ini dapat dijelaskan dengan bagaimana user dapat mengakses sistem melalui proses login, sementara admin memiliki hak akses terhadap data login user. Periodenya setiap kali melakukan login, volume rata-rata harian sebanyak 1.000 dan volume bicara mencapai 2.000. Kemudian struktur data dari proses ini terdiri dari username dan juga password. Baik, berikutnya. Kemudian IRD. Di sini terdapat gambar IRD e-learning SMA 1 Bangsa. Yang pertama, siswa di sini memiliki atribut NIS sebagai primary key-nya. Kemudian siswa mengikuti forum yang memiliki atribut ID forum sebagai primary key. Kemudian mengikuti guru yang memiliki atribut NIP sebagai primary key-nya. Kemudian siswa belajar di kelas yang memiliki atribut ID kelas sebagai primary key-nya. Kelas memiliki mata pelajaran yang memiliki ID mapel sebagai primary key-nya. Kemudian mata pelajaran memiliki tugas, yang dimana tugas memiliki atribut sebagai primary key, dan mata pelajaran memiliki quiz yang di sini terdapat ID quiz sebagai primary key-nya. Kemudian siswa mengikuti chatting yang memiliki ID chat sebagai primary key-nya, mengikuti guru yang memiliki atribut NIP sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada perancangan basis data. Perancangan basis data dalam proyek ini yaitu menggunakan proses normalisasi. Dengan menggunakan proses ini, maka diharapkan basis data tidak akan terdapat pengulangan informasi atau tidak menimbulkan kesulitan pada proses pembacaan, penambahan, penyimpanan, pengubahan, atau penghapusan data, atau dapat dikatakan juga bahwa proses normalisasi basis data akan mencegah terjadinya penciptaan struktur tabel yang tidak efektif. Setelah itu, selanjutnya ialah menghubungkan tabel-tabel yang saling berhubungan hingga membentuk diagram basis data. Selanjutnya, perancangan struktur kode. Ini ada beberapa struktur kode yang dari SMA 1 Bangsa. Yang pertama, struktur kode admin. Nama kodenya ID_admin. Panjangnya 9 digit dengan tipe data integer. Di sini misalkan 2 digit pertama itu tahun lahir, lalu bulan lahir, tanggal lahir, dan diakhiri dengan nomor urut atau absensi admin itu sendiri. Selanjutnya ada struktur kode guru atau NIP sebagai primary key biasanya. Panjangnya 9 digit, tipe datanya integer juga. Diawali dengan tahun masuk, nomor departemen, dan nomor urut dari guru itu sendiri. Lalu begitu juga dengan kode siswa, dia NIS dijadikan sebagai primary key, dia 9 digit, integer, diawali dengan tahun masuk, angkatan, kelompok kelas, dan nomor urut. Untuk struktur kode mata pelajaran, kita menggunakan varchar, diawali dengan inisial mata pelajaran, misalnya Bio 3 atau Biologi kelas 3 SMA, lalu bidangnya IPA atau IPS, dan nomor urut pelajaran itu sendiri. Selanjutnya materi, 9 digit integer, dia diawali dengan bidang, nomor urut mapel, lalu kelas, nomor urut materi. Yang terakhir, struktur kode tugas, dia sama kayak sebelumnya, dia juga 9 digit integer, diawali dengan bidang, nomor urut mapel, kelas, dan nomor urut tugas itu sendiri. Berikutnya ada perancangan struktur menu. Yang pertama, struktur halaman guru. Di sini guru terdapat data guru yang dia bisa mengedit profilnya. Kemudian guru dapat mengupload tugas, download tugas, edit tugas, dan hapus tugas. Guru juga bisa mengupload kuis, hapus kuis, dan edit kuis. Dan guru juga bisa mendownload materi, upload materi, edit materi, dan hapus materi. Kemudian
dapat upload ujian, hapus ujian, dan edit ujian. Selanjutnya, struktur halaman siswa. Di sini sebenarnya siswa hampir mirip dengan guru, cuman siswa tidak dapat mengedit tugas, kuis, ujian, ataupun materinya. Selanjutnya, struktur halaman admin. Di sini di halaman admin terdapat informasi sekolah yang berisi data admin, data guru, data siswa, dan profil sekolah. Admin dapat mengupload tugas, upload materi, upload ujian, upload kuis, ataupun upload berita atau pengumuman. Admin juga dapat edit kuis, edit materi, mengedit tugas, dan mengedit ujian. Admin juga dapat memberikan hak akses kepada siswa ataupun kepada guru. Selanjutnya ada dokumen input atau dokumen masukan. Yang pertama ada login e-learning, di mana nantinya pengguna akan diwajibkan untuk mengisi username dan password. Selanjutnya yaitu menu upload guru, yang dimana berisikan nama guru, mata pelajaran, kelas, dan perihalnya bisa untuk mengupload materi, tugas, absen, ataupun ujian. Selanjutnya yaitu upload tempat pengumpulan oleh guru, yang berisikan nama tugasnya, tanggal pengumpulannya, dan waktu pengumpulannya. Lalu ada upload submit oleh siswa, di mana siswa dapat mengsubmit absensi di antara hadir, izin, sakit, atau tanpa keterangan, dan siswa dapat untuk mengumpulkan tugas yang nantinya dapat mengupload file tugasnya sendiri. Selanjutnya ada input nilai guru, di mana guru dapat memilih nama siswanya, mata pelajaran, dan dapat mengisi nilai kehadiran, nilai pengetahuan, dan rata-rata nilainya. Baik, berikutnya ada dokumen output atau keluaran. Pertama, ini ya tampilan dashboard utama guru setelah melakukan login. Ada profil dan pilihan layout-nya. Menu-menunya mulai dari dashboard sampai penilaian, dan di dashboard sendiri menampilkan statistika, jumlah pelajaran, materi, tugas, hingga ujian yang diampu guru tersebut. Boleh berikutnya. Baik, berikutnya ada tampilan dashboard dari siswa. Kurang lebih sama, namun terlihat perbedaannya di tampilan dashboard-nya untuk siswa lebih ke statistika dari kewajiban, jumlah pelajaran, materi, tugas, dan disertai persentase komplitnya. Berikutnya, ada tampilan menu utama dari pengaksesan absensi, materi, dan ujian yang sebelumnya sudah ada di dokumen input menu upload guru ya. Ini jadi output seperti ini. Itu ada materi kimia, absensi, dan tugas yang dapat diakses oleh siswa setelah diinput oleh guru. Berikutnya, ada output dari menu pengumpulan kuis, tugas maupun UAS berupa attachment file sebagai output dari dokumen input upload submit siswa oleh guru. Berikutnya, terakhir ada tampilan menu pengaksesan nilai oleh siswa, merupakan output dari dokumen yang bernilai guru, terakumulasi dari 13 mata pelajaran, mulai dari nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Boleh lanjut? Selanjutnya yaitu bab penutup. Kesimpulannya, dalam makalah ini kelompok kami menyimpulkan sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. E-learning merupakan kegiatan pembelajaran berbasis elektronik yang dilakukan secara daring. Dalam penggunaan e-learning terdapat kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yang ada di e-learning diantaranya siswa dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun, mudah dalam mengaksesnya, serta biaya yang dikeluarkan dapat dikatakan terjangkau. Namun dalam penggunaan e-learning masih terdapat beberapa kekurangan, di antaranya penggunaan peralatan elektronik, mengaksesnya memerlukan jaringan internet, menimbulkan sikap antisosial, serta adiksi terhadap internet, minimnya interaksi antara pengajar dan pelajar. Analisis yang dilakukan pada sistem e-learning SMA 1 Bangsa dengan menggunakan metode PISIS
Metode PISES merupakan metode analisis yang menggunakan 6 indikator penilaian, yaitu performance, information, economy, control, efficiency, dan service. Di dalam analisis ini terdapat kebutuhan fungsional yang terdiri input, output, proses, performance, dan kontrol, serta kebutuhan non-fungsional yang terdiri sistem informasi, platform, text editor, server. Selain itu, terdapat data flow diagram atau DFD, kamus data, IRD, perancangan basis data, perancangan struktur kode dan struktur menu, perancangan dokumen input, serta dokumen output. Saran dari kelompok kami, yaitu untuk kedepannya penggunaan e-learning di Indonesia semakin berkembang serta dapat mengurangi potensi kekurangan yang terdapat pada e-learning saat ini, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, mungkin cukup sampai di sini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.